Ya, baik. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kali ini kita ada di muatan pembelajaran PPKN, ya, yang mana materi kita adalah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Kalau kalian lihat pada gambar yang Pak Guru tampilkan ini, ya bukan latarnya ya, yang di depan ya. Gambar yang Pak Guru sajikan ini adalah gambar daripada lambang negara kita, yaitu burung Garuda, ya. Burung Garuda ini melambangkan simbol yang dimana bawah kakinya itu ada semboyan daripada bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingatkah kalian anak-anak apa pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu juga, ya. Nah, seperti apa pembelajaran kita pada pagi ini? Pembelajaran kita pada pagi ini mengharapkan bahwa setelah akhir pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu untuk menyebutkan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan hasil terapan daripada nilai-nilai Pancasila atau biasa dikenal dengan pengamalan daripada nilai-nilai Pancasila. Kalau orang tua kita dulu ya atau zaman Pak Guru dulu dikenal dengan nama butir-butir Pancasila ya. Nah, mengapa ini perlu? Ya, ini perlu agar dalam keseharian kita dan kehidupan kita menjadi anak-anak yang mampu untuk menjalankan amanat atau perintah daripada bangsa kita ya, yang mana menuntut sebagai siswa sekolah dasar juga harus dapat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, bunyi daripada sila Pancasila ada 5 ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tahukah kalian anak-anak bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu ya adalah sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nah, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa ini seperti apa? Ya, takwa artinya adalah taat ya, taat untuk melakukan segala bentuk ajaran yang disampaikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nah, Pak Guru beragama Kristen, berarti Pak Guru harus mengamalkan nilai-nilai iman Kristiani Pak Guru ya. Begitu juga kalian. Nah, kemudian yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah toleransi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi itu bentuk menghargai, ya, saling menghargai, ya. Jadi yang dimaksud dalam nilai sila Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini adalah bentuk toleransi yang mana merupakan penghormatan, ya, menghormati agama lain yang ada di negara Indonesia. Ya, ada 6 agama yang diakui di negara Indonesia ya, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Nah, keenam agama itu ya adalah agama yang diakui sehingga kita ketika memiliki teman yang berbeda agama, hendaklah kita menghargai keberagaman agama tersebut ya. Dan yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama. Nah, mengapa antara umat beragama ini harus rukun? Yaitu tadi, ya, untuk mengamalkan sila pertama, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau tidak rukun, anak-anak, yang akibatnya nanti adalah panjang apanya? Permasalahan, ya. Kalau tidak ada kerukunan yang terjadi antara umat beragama, maka yang ada adalah perpecahan. Ya, bangsa ini dapat mengalami perpecahan kalau tidak memiliki
sifat rukun. Nah, kemudian anak-anak, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, ya, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persamaan derajat. Ya, persamaan derajat ini artinya apa? Berdiri sama tinggi, ya, duduk sama rendah. Ya, peribahasa itu artinya bahwa tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan dari kasta apapun dia, kita adalah sama. Sama-sama apa? Sama-sama manusia, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah harus dapat menghargai hak asasi manusia. Nah, apa itu hak asasi manusia, anak-anak? Ya, hak asasi manusia adalah hak hakiki yang memang sudah dimiliki oleh kita sebagai manusia, bahkan sejak kita berada di dalam kandungan, ya. Nah, nanti pembelajaran tentang hak asasi manusia ini kita akan mempelajari lebih lanjut lagi di pembelajaran ke berikutnya, ya. Nah, jadi apa saja yang harus kita ketahui tentang hak asasi manusia di sekolah, ya, adalah hak dan kewajiban kalian sebagai seorang peserta didik, sebagai seorang siswa. Nah, di masa pandemi seperti ini, walaupun kalian tidak pergi ke sekolah, ya, tapi kalian juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Maka, proses pendidikan yang dilangsungkan adalah saat ini seperti yang kita sedang jalan ini, yaitu proses pembelajaran secara daring, ya. Nah, kemudian apa kewajiban kalian? Ya, kewajiban kalian jika ada tugas yang harus dikerjakan, maka haruslah kalian kerjakan, ya. Kemudian yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia, ya. Kemudian yang keempat adalah perdamaian, ya. Keempat ini anak-anak adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nah, pada hari ini, ya, Pak Guru hanya akan membahas dua sila dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, intinya bahwa kalau kita mengamalkan sila pertama berarti melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Nah, sekarang pertanyaan Pak Guru, kalian menyayangi hewan atau merawat tumbuhan itu pengamalan sila pertama atau sila kedua? Ya, itu pengamalan sila pertama, ya. Karena apa? Karena hewan dan tumbuhan itu kan dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kita sebagai manusia dapat merawatnya, ya. Jadi kalau kita telah melakukan itu dengan baik, ya berarti kita telah melaksanakan perintah daripada agama kita dan tentunya telah mengamalkan, ya, sila pertama dari Pancasila. Oke, anak-anak, ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian amati gambar-gambar berikut, ya. Yang pertama, kalian lihat. Nah, ini ada gambar dari dua orang yang berbeda agama, ya. Satu beragama Hindu dan satu beragama Islam. Mereka saling berangkul, ya. Saling berangkulan, saling merangkul, menandakan bahwa mereka saling menghargai dan menghormati, ya. Kemudian yang kedua, ada teman-teman kita dari yang beragama Islam memberikan bantuan kepada ini biksu, ya. Nah, adalah pemimpin daripada atau tokoh agama dari agama Buddha, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga nih. Ini adalah tampak daripada 6 agama yang ada di Indonesia beserta tempat ibadahnya, ya. Islam di masjid, Kristen di gereja, Katolik juga di gereja, kemudian Buddha di wihara, lalu Hindu di pura, ya. Kemudian Konghucu itu ada di kelenteng, ya. Nah, lalu yang keempat. Ya, yang keempat kalau kalian lihat ini adalah tampak daripada gambar di mana
beberapa siswa menjenguk temannya yang sedang sakit. Nah, mereka melakukan ini untuk apa? Mereka merasa peduli bahwa temannya adalah bagian daripada mereka, sehingga mereka peduli. Itu yang mereka datang untuk menjenguk dia. Ya, jadi kalau kalian lihat anak-anak pada gambar 4 ini, ya, gambar 4 ini menandakan bahwa ada beberapa temannya yang sedang menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, ini betapa bahagianya ya, kalau kita sedang sakit lalu dijenguk oleh teman-teman kita sekelas. Nah, bentuk jenguk mereka ini kan mereka peduli ya. Nah, dan selalu mendoakan agar temannya cepat sembuh dan bisa bersama-sama lagi di sekolah. Nah, kalau di kelas, Pak Guru rasa karena tempat tinggal yang berbeda tempat ya, jauh, saling berjauhan ya. Jadi kalau ada yang sakit, kalian juga dapat saling memotivasi ya. Baik itu lewat SMS atau telepon ya, video call sekarang. Nah, itu perlu agar apa? Kekerabatan kalian itu tetap terjaga dan terjalin ya, walaupun tidak bersama-sama bertemu di sekolah ya. Kemudian yang kelima, kalau kalian lihat yang gambar kelima ini ada kegiatan diskusi kelompok ya. Masing-masing boleh untuk menukarkan pikiran mereka dan menghargai setiap pendapat daripada anggota kelompok ya. Nah, kemudian gambar yang keenam. Gambar yang keenam ini anak-anak menandakan bahwa ada siswa yang menolong temannya. Ia menolong temannya yang sedang terjatuh ya. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar ini bahwa dia terjatuh karena adanya kulit pisang tuh ya. Nah, jadi kalau ada dari antara anak-anak yang masih sering membuang sampah sembarangan, contohnya kulit pisang di jalan raya ya. Di jalan raya juga dapat menyebabkan kecelakaan ya. Nah, entah itu biji mangga yang baru dimakan atau kulit pisang, jangan dibuang di jalan raya karena apa? Akan mengakibatkan korban daripada pengguna jalan ya, termasuk pada gambar yang ke-6 ini juga ya anak-anak ya. Kemudian yang ketujuh, nah yang ketujuh ini adalah kalian lihat dia memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, kemudian yang ke-8, ya, yang ke-8 ini ada seorang anak perempuan yang mencium tangan daripada orang tuanya. Mungkin ia ingin berpamitan pergi ke sekolah, jadi dia harus permisi, dia mencium tangan orang tuanya. Adakah daripada anak-anak yang sebelum berangkat ke sekolah pasti mencium tangan daripada ayah dan ibu? Ya, Pak Guru harap semuanya pasti seperti itu ya. Nah, supaya apa? Berkat dari orang tua itu sampai kepada kalian, sehingga kalian di sekolah juga dapat mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dengan segala baik ya. Oke ya Nana. Dari ke-8 gambar tadi, ya, tugas yang Pak Guru berikan kepada kalian adalah kamu diskusikan bersama orang tuamu. Kalau tidak ada orang tuamu di rumah, ya bersama kakak, ya, atau paman. Nah, apa yang kalian diskusikan? Yang kalian diskusikan adalah mengenai sikap atau perilaku dari ke-8 gambar tadi, ya. Nah, kemudian gambar-gambar tersebut dikelompokkan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Nah, jadi manakah dari antara ke-8 gambar itu yang merupakan pengamalan daripada sila pertama dan sila kedua, ya? Dikelompokkannya di mana? Dikelompokkannya dalam bentuk tabel yang kalian lihat ini. Jadi tabel pertama tentang perilaku yang sesuai dengan sila pertama atau sila ke-1, dan kolom yang kedua yaitu berisi tentang perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Setelah kalian menulis, contoh ya, gambar pertama itu masuk di pengamalan sila pertama, berarti tulis angka 1 ya. Setelah selesai kalian kelompokkan, maka tuliskan penjelasan kalian, sedikit penjelasan kalian mengapa gambar-gambar itu kalian pilih sebagai bentuk pengamalan sila pertama dan bentuk pengamalan sila kedua. Oke, contoh ya. Contoh tadi kan Pak Guru berikan contoh bahwa ada kita memelihara hewan kucing misalnya. Memberikan dia makan, merawat kucing tersebut.
kasih mandi, ya, makanannya dipenuhi, minum dan sebagainya. Nah, memberikan vitamin misalnya. Ya, itu bentuk pengamalan daripada sila pertama Pancasila. Nah, alasannya mengapa? Nah, alasannya bahwa karena kita dapat menjaga ciptaan daripada Tuhan. Ya, ciptaan daripada Tuhan yang dititipkan kepada kita sebagai manusia. Dengan kita menjaga ciptaan Tuhan, berarti kita telah mengamalkan sila pertama Pancasila. Ya, contohnya seperti itu ya. Oke, begitu juga dengan sila kedua dari Pancasila. Ya, nanti tugasnya setelah kalian buat, ya, kalian fotokan ke Pak Guru. Maka nanti Pak Guru akan berikan penilaiannya langsung saja lewat HP ya. Pak Guru tidak melalui buku tulis lagi, tapi langsung saja Pak Guru nilainya lewat HP. Ya. Nah, ingat bahwa kalau ada hak berarti ada kewajiban ya. Kalau kalian katakan bahwa Pak Guru, saya punya tugas ini, kapan selesainya? Pak Guru, tugasnya bagaimana? Ya, kamu kerjakan dulu tugasnya. Setelah kalian mengerjakan tugas dengan baik, maka Pak Guru memberikan ya hak kalian, yaitu mendapat nilai ya. Tunggu saja, nanti Pak Guru akan memberikan nilainya. Nah, oke, anak-anak, untuk nilai yang pembelajaran kemarin sudah Pak Guru periksa ya. Jadi kalau ada dari antara kalian atau orang tua kalian yang ingin mengambil ke sekolah, boleh silakan. Tapi ingat bahwa tugas hari ini dikerjakan dan dikirim ke nomor HP Pak Guru. Oke ya? Ya, sekian pembelajaran kita pada pagi ini dan Pak Guru ucapkan terima kasih. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat.